Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syawal Kamiluddin SKM MSc. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul analisis postur kerja buruh angkut muat barang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenalkan, saya Nabila Hendrayani dari kelompok 4 dan teman-teman saya yaitu Asnani, Dea Septiani, Dian Sasmita, Ervina Oktaviani, Fitrianti, Lis Astuti, Mersil, dan Nur Cahya Mustika. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada semua pemateri untuk memaparkan materinya masing-masing. Pekerjaan yang diambil kelompok kami yaitu buruh angkut muat barang. Nah, buruh angkut muat barang adalah jenis pekerjaan yang melibatkan aktivitas fisik untuk memindahkan, mengangkat, mengangkut, dan menata barang atau kargo dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, pada analisis kali ini kelompok kami mengambil tempat di PT Indomarko Adi Prima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis postur kerja pada buruh angkut muat barang. Yang pertama, mengangkat barang. Mengangkat barang seringkali menggunakan punggung dan bukan lutut pada saat mengangkat yang dapat menyebabkan tekanan pada tulang belakang. Posisi bahu dan lengan atas biasanya terangkat, sementara pergelangan tangan mungkin berada pada posisi yang tidak alami. Yang kedua, membawa barang. Membawa barang berat dan di satu sisi tubuh yang menyebabkan ketidakseimbangan beban dan tekanan pada otot punggung, pinggul, dan kaki. Posisi tubuh mungkin cenderung membungkuk atau miring ke satu sisi. Nah, yang terakhir yaitu memindahkan barang. Memindahkan barang membutuhkan perpindahan atau rotasi tubuh yang cepat yang dapat menyebabkan posisi kaki dan pinggul yang tidak ideal. Posisi bahu, lengan, dan punggung kaki seringkali dalam posisi terulur dan tertegang. Analisis penilaian keluhan. Berdasarkan hasil wawancara, keluhan pekerja buruh angkut barang di tempat tersebut yaitu kelelahan pada bagian tubuh tertentu, terutama pada bagian punggung, bahu, leher, pergelangan tangan, lutut, dan betis. Baik, di sini ada tabel analisis penilaian keluhan, di mana presentasi dalam tabel ini menunjukkan proporsi atau seberapa besar bagian dari total keluhan yang dialami terkait jenis keluhan tertentu. Dengan kata lain, presentase menggambarkan berapa banyak orang yang mengalami keluhan tersebut dibandingkan dengan jumlah total orang yang disurvei atau total keluhan yang ada. Kemudian, untuk total skor dalam tabel ini menunjukkan frekuensi atau intensitas keluhan yang dialami pada bagian tubuh tertentu. Makin tinggi total skor, makin sering atau berat keluhan yang dirasakan pada bagian tersebut. Misalnya, sakit pada pinggang memiliki skor 16. Keluhan yang sering terjadi atau cukup signifikan dibandingkan keluhan lainnya. Tingkat risiko rule dan reba mengangkat barang. Skornya dia 5-7, risiko sedang hingga tinggi. Kalau reba dia skornya 6-10, risikonya tinggi. Kalau membawa barang di rule dia skornya 3-5, risikonya dia rendah hingga sedang. Kalau di reba dia skornya 4-7, risikonya sedang. Kalau memindahkan barang dia rula skornya 4-6 yaitu risiko sedang hingga tinggi. Reba dia skornya 5-9 risiko tinggi. Tips posisi mengangkat barang yang benar. Yang pertama, menggunakan posisi tubuh yang tepat. Yang kedua, menghindari membungkuk atau melengkungkan punggung.
Yang ketiga, menggunakan kekuatan kaki dan otot-otot paha. Nah, yang pertama itu menggunakan posisi tubuh yang tepat. Yang pertama, tegakkan punggung, pastikan punggung tetap lurus dan tegak. Hindari membungkuk ke depan atau melengkungkan punggung saat mengangkat barang. Yang kedua, posisi bahu dan kepala, tarik bahu ke belakang dan turunkan bahu dengan santai. Pastikan kepala tetap dalam posisi netral dan tidak cenderung ke depan. Yang ketiga, pertahankan garis tengah tubuh. Usahakan agar berat tubuh distribusi merata pada kedua kaki dan tidak cenderung ke satu sisi. Ini membantu menjaga keseimbangan dan stabilitas saat mengangkat barang. Yang kedua, menghindari membungkuk atau melengkungkan punggung. Nah, yang pertama itu tekuk lutut dan pinggul alih-alih bungkuk. Tekuk lutut dan pinggul sehingga posisi tubuh lebih rendah. Ini membantu mengurangi tekanan pada punggung dan memperkuat otot-otot kaki. Yang kedua, menghindari membungkuk punggung. Pentingnya untuk menghindari lekukan punggung saat mengangkat barang, ini dapat menyebabkan cedera pada tulang belakang. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, melakukan squat atau membungkuk dengan lutut ditekuk. Yang pertama, mulailah dengan menghadap barang yang akan diangkat. Yang kedua, membungkuk lutut dengan perlahan sambil menjaga punggung tetap lurus. Yang ketiga, turunkan tubuh ke bawah sejauh yang nyaman dengan menjaga tumit tetap pada lantai. Yang keempat, tekuk lutut sampai sejajar dengan atau sedikit di bawah garis pinggul. Yang kelima, pastikan punggung tetap lurus dan tegak. Yang selanjutnya adalah rekomendasi alat bantu kerja. Yang pertama, forklift, yang dimana alat bantu yang dapat mengangkat dan memindahkan barang dengan sistem hidrolik sehingga tidak terlalu memerlukan tenaga fisik guru. Alat bantu ini dapat mengurangi risiko cedera lutut dan tungkai akibat berdiri dan berjalan lama serta memikul beban berat. Dengan forklift, guru dapat duduk sambil mengoperasikan alat sehingga beban ditanggung alat bukan otot tungkai. Yang kedua ada lifting. Lifting ini alat bantu yang berguna untuk memindahkan barang-barang berat ke lantai lebih tinggi atau lebih rendah. Alat ini dapat mengurangi risiko cedera sendi bahu, siku, dan pergelangan tangan yang sering terjadi akibat kegiatan pengangkatan dan penurunan beban secara berulang dan manual. Yang terakhir, hand pallet. Nah, hand pallet ini merupakan alat angkat manual berukuran kecil yang dirancang khusus untuk barang-barang ringan hingga sedang. Dengan menggunakan hand pallet, beban yang harus diangkat dan dipindahkan oleh buruh bisa terbagi merata di antara kedua tangan otot dan tubuh. Observasi pekerjaan buruh angkut muat barang menunjukkan bahwa postur kerja yang digunakan tidak ergonomis, dengan banyak aktivitas seperti mengangkat, membawa, dan memindahkan barang dilakukan dalam posisi yang membebani punggung, leher, dan sendi. Beban berat yang sering diangkat tanpa alat bantu memadai meningkatkan risiko cedera muskuloskeletal seperti nyeri punggung bawah dan cedera bahu. Minimnya penggunaan peralatan bantu seperti troli serta kurangnya pelatihan teknik angkat yang benar memperburuk situasi ini. Kesimpulannya, diperlukan intervensi ergonomis untuk mengurangi risiko cedera dan meningkatkan keselamatan pekerja.